Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, akhir-akhir ini ternyata juga banyak yang masih nanyain tentang beli Pixel atau beli iPhone. Nah, kali ini saya lagi ada unit iPhone 8 Plus. Ini saya beli second tentunya di marketplace Facebook aja di sekitar kota Semarang. Dan ini harganya di sekitar dapat di 2,5-an lah ya. Unitnya 64 GB, regionnya ini dari Filipina. Nggak tahu ini terdaftar atau enggak, pastinya sih enggak ya harga segitu. Unitnya nggak baca batangan karena kardus dan perlengkapan lainnya itu OEM, jadi nggak bisa dipakai lah. Dan sinyalnya ada Indosat Ooredoo LTE. Ini udah sekitar mau 5 hari menjelang 1 minggu. Nah, sinyalnya masih aman untuk unit ini ya. Nggak tahu nanti setelah 2 bulan 3 bulan apakah hanya unit yang pakai visa turis 3 bulanan atau ini dipakai sebelum regulasi IMEI. Nah, itu belum bisa saya pastikan. Tapi yang jelas pertanyaan tentang mau beli iPhone misalnya budgetnya di 2-3 jutaan ya, apa beli Google Pixel? Biasanya sih keterangannya kebutuhannya untuk sosmed, foto-foto kayak gitu ya. Itu sebenarnya lebih prefer yang mana. Nah, di sini ada iPhone 8 Plus dan Google Pixel 6a. Ini kalau dibandingin gede yang 8 Plus ya. Oh ya, 8 Plus ini ada anggap aja minus ya. Jadi minusnya tuh di baterai. Dia statusnya tuh service ya, tapi masih awet. Dan meskipun statusnya service, dia di bawah 30% itu nggak langsung mati. Ini secara kapasitas maksimumnya di 73%. Jadi ya masih akan saya pakai, belum akan saya ganti ya. Sampai nanti benar-benar kalau misalnya udah 50% mati, nah itu udah saatnya ganti. Nah, pertanyaannya masih oke nggak sih beli ini? Misalnya kebutuhannya untuk tadi ya, konten, foto-foto, video. Kalau foto-foto, saya sih langsung aja prefer ke Google Pixel. Bahkan misalnya kalian nyarinya di Pixel 3a gitu ya, yang sekarang ya seri-seri yang harganya udah 1 jutaan banget, 1.400.000, 1.300.000 itu dapat ya Pixel 3a. Kalau workflow kalian lebih banyak di foto-foto, misalnya nih untuk ngejar nyari dolar di Shutterstock misalnya ya, itu saya rasa di Pixel itu lebih masuk akal kalau kalian ngambilnya konsennya buat foto. Ini saya contoh aja buat contoh ya, karena nggak ada Pixel 3a. Kalau misalnya adu foto malam hari lah contohnya, di Pixel ini masih menang kemana-mana dibandingkan dengan iPhone 8 Plus. Bahkan Pixel 3 series, kalau misalnya kalian benar-benar jajarin dengan iPhone 11 Pro, 12 Pro bahkan sekalian ya, itu kalau misalnya adu foto malam atau misalnya foto di siang hari deh, potret mode-nya itu Pixel menang banyak. Nah, tapi misalnya konten teman-teman lebih kebutuhannya untuk video, ini benar-benar saya udah buktikan, akui memang bahwa iPhone menang kemana-mana kalau buat video ya. Ya meskipun video di Google Pixel ini nggak jelek, kalau saya katakan nggak jelek ya. Misalnya nih kalian bandingkan dengan Android lain di harga yang sama, bahkan misalnya ada Samsung A55 ya sekarang, yang harganya mirip-mirip, ini di 6 sekarang ya, ini 5 jutaan yang bea cukai, bahkan udah ada yang jual di 4,7, 4,8 untuk Pixel 6a, dan Samsung A55 itu harganya sekitar 5, sekian, ada yang 5,9 bergantung dengan internal yang didapat. Nah, itu saya berani kok ngadu bahwa hasil video di Google Pixel ini masih jauh lebih baik daripada HP-HP Samsung tersebut. Misalnya pun kalian bandingkan dengan Poco F5 atau apa gitu ya, hasil video di Android khususnya ya dengan Google Pixel tuh masih lebih profesional di Google Pixel. Tapi kalau udah disandingin dengan yang kayak gini, udah nyerah. Bahkan misalnya nih ada iPhone 7 mungkin ya, iPhone 7 atau iPhone 6, disandingin dengan hasil videonya di Google Pixel 6a ini, saya ngerasa mungkin ya akan lebih menang di iPhone. Karena di sini misalnya saya rekam ya, yang 30 fps aja itu udah smooth banget.
30 fps itu rasanya padat aja bitrate-nya, gambarnya jernih. Misalnya digeser-geser ini nggak ada yang namanya shutter lag, nggak ada yang namanya jello gitu ya. Jadi kameranya tuh buat video bener-bener luar biasa ini. Tuningannya dari Apple tuh udah ngeri sih menurut saya. Apalagi kalau misalnya kalian rekamnya di 4K, itu gila padat banget bitrate-nya. Misalnya mau dibikin slow-mo gitu ya, di editing tanpa pakai mode slow-mo, ini masih memungkinkan banget nih 4K-nya. Dan gambarnya udah saya buktikan upload di sosial media. Bahkan nih, jadi saya tadi nyobain, saya punya saya punya video yang direkam menggunakan Pixel 3a XL, itu dulu di Gunung Lawu. Saya upload menggunakan iPhone 8 Plus ini, dan hasilnya lebih jernih daripada saat saya ngupload menggunakan Pixel waktu itu. Gambarnya benar-benar detail ya. Di sini nggak ada kompresi sih memang. Jadi terbukti sih Instagramnya di iOS tuh lebih stabil. Nah ini kembali ke tadi ya. Jadi emang kalau kebutuhan kalian buat video di budget yang sama misalnya, ya udah ambil aja iOS, nggak pakai pikir panjang sih kalau saya. Tapi dengan catatan misalnya budgetnya benar-benar terbatas di 3 jutaan, saya sih menyarankan mungkin iPhone 8 ya. iPhone 8 tuh masih oke. Hindari iPhone 7 ke bawah. Kenapa ya? Karena dukungan support iOS-nya mungkin nggak lebih baru daripada iPhone 8. Ini meskipun mentok di 16 titik sekian, iOS 16, tapi untuk banyak aplikasi ini masih sangat-sangat mendukung ya. Ya, taruhlah sampai 2 sampai 3 tahun ke depan, ini masih dapat dukungan untuk banyak aplikasi. Jadi reliabilitasnya atau kompatibilitasnya dengan berbagai kebutuhan sosial media itu masih sangat-sangat nyaman di iPhone 8. Atau misalnya budgetnya mau nambah dikit, iPhone 8 Plus menurut saya udah dapat. Kalau internal bolehlah cari yang 128. Ini saya yang 64 ya, karena saya ngejar harga murah aja ya, buat testing aja sebenarnya sih. Kalau 128 mungkin harganya sedikit lebih mahal di 3, sekian biasanya, terutama yang 8 Plus. Enaknya yang 8 Plus itu karena bodinya besar, dia baterainya lebih awet. Saya ngerasain karena di kantor itu ada yang pakai iPhone 8, udah jelas banget ya ketika disandingin. Yang iPhone 8 tuh ya keteteran, sehari bisa 3-4 kali charging dengan posisi baterai health sama-sama udah kepake sekian tahun lah ya, di 80%-an. Ini 73% masih kuat seharian. Kalau misalnya saya nggak main game, saya kan main game nih di sini, main Mobile Legends, ini sehari cuma ngecas 1 kali. Padahal status baterainya tuh service. Memang sestabil itu untuk terutama ini ya, standby modenya itu di iPhone bagus banget. Bahkan misalnya malam tuh sisa 12%, saya matiin lock screen gini, paginya tuh mungkin ya sekecil-kecilnya hanya berkurang 1%, bahkan kadang masih berada di 12%. Beda dengan Pixel mungkin akan berkurang sekitar 1-2%. Nah itu yang jadi pertimbangan. Jadi udah pilihannya itu, atau pilihan terbaiknya ya ambil dua-duanya. Misalnya Pixelnya nih, beli ya yang cukup lah, Pixel 3 aja atau Pixel 4a 4G. Misalnya budgetnya 4 juta nih ya, 4 juta. iPhone 8 itu kan udah dapat lah 2,3, 2,4. Sisanya misalnya dianggarkan 1,6 atau 1,7 itu beli yang 3a XL. Kenapa 3a XL jangan 3a? Kalau 3a tuh baterainya menurut saya udah mulai kerasa boros. 3a XL itu baterainya bener-bener walaupun kecil juga sih kapasitasnya, cuman masih badak banget. Dan kayaknya unit 3a XL itu karena mungkin langka juga, itu paling minim masalah sih. Sejauh ini saya masih jarang lihat postingan di grup Pixel ya, ini Google Pixel Indonesia, tentang minus-minusnya di Pixel 3a XL, karena mungkin jarang juga unitnya. Tapi ya itu opsi dan informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebih pertimbangannya seperti itu. Kalau emang hanya salah satunya, foto Pixel, video iPhone, itu udah jadi hukum yang wajib untuk saat ini ya. Kenyataannya seperti itu. Mungkin misalnya ini dijadiin HP kedua lebih worth it lagi. Kalau mau jadiin HP utama, yang Pixel sih disarankan untuk saat ini ya, Pixel 6 series ke atas, 6 series, 7 series, 8 series ya, cari yang bea cukai aja. Nah, kalau misalnya mau dijadiin HP kedua,
Pixel 6 dan 6 Pro itu udah murah banget, misalnya belinya yang IMEI-nya nggak terdaftar ya. Jadi cuma ngejar pengen nyobain kameranya aja, saya nggak peduli ada sinyal atau enggak. Yang penting unitnya normal, mulus. Ya udah, ambil aja yang unit-unit mungkin yang 3 bulanan itu ya, yang pakai IMEI Visa Turis itu nggak masalah. Jadi sesuaikan kebutuhan aja. Tapi kalau emang terbatas kayak tadi, ya udah Pixel 3 series itu masih oke. Cuma buat foto-foto. Pixel iPhone 8 Plus atau iPhone 8 itu juga masih bagus buat rekam-rekam video, buat sosial media. Jadi itu mungkin jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang pengen merintis karir, mencoba-coba jadi konten kreator, atau untuk kebutuhan biasanya jualan ya, ada yang jualan di sosial media. Ini udah cukup, ya ditambahin aja pakai lighting yang ada. Lighting itu penting banget ya, karena sangat mempengaruhi hasil. Ini aja misalnya nih, saya contohkan aja, ini pakai lighting ya. Nah ini kalau saya matikan kayak gini, langsung aneh kan. Kalau misalnya ini ISO-nya saya naikin, pasti noise-nya parah. Nah minimal ada softbox ya, softbox yang harganya murah kok sekarang tuh. Jadi untuk mendukung perangkat yang kita miliki, maksimalkan di sisi yang lain. Jangan terlalu mengandalkan device kita. Bahkan saya pakai Sony A6300, Sony ZV-E10 itu pun masih membutuhkan peripheral lain untuk mendukung dan mengoptimalkan gambar yang dihasilkan, kayak gimbal misalnya, lighting juga saya masih perlu, microphone juga saya masih perlu. Jadi semua itu ya disesuaikan dengan kebutuhan, dan mulai dari hal-hal yang murah-murah aja dulu, jangan langsung beli yang mahal kalau sekiranya. Karena gini, kalau misalnya teman-teman langsung beli barang yang bagus, pengoperasian itu biasanya bertahap. Ya, contohnya saya pakai kamera yang biasa aja, yang murah-murah itu, tahu fiturnya ini. Fitur dasarnya tahu, karena kamera murah pasti fiturnya basic semua. Setelah fitur basic tahu, lalu loncat ke kamera yang medium atau mid-range ya, kamera mid-range, nanti ada fitur tambahan. Saya udah bisa menguasai, nanti naik lagi levelnya ke kamera yang lebih flagship atau lebih premium, nanti nggak kaget. Tapi kalau langsung pakai yang kamera bagus, biasanya tuh akan lama, bingung, karena banyak hal-hal yang sebenarnya itu basic, lebih enak dipelajari kalau di kamera-kamera yang atau alat-alat yang lebih murah, karena alat lebih murah itu fiturnya basic banget, kadang lebih mudah dipahami. Itu sih prinsip saya, terserah teman-teman pasti punya pandangan sendiri. Semoga video singkat ini memberikan informasi tambahan dan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.